akhirnya tidak bisa lagi karena soal buktikan juga. Tapi dari saksi yang pertama sebenarnya dia hanya mengetahui dari gosip-gosip, jadi bukan saksi fakta yang langsung. Terus kalau yang saksi untuk pamannya yang mengatakan terjadi keributan 4 tahun. Berarti untuk kelanjutannya adalah kesimpulan yang akan disampaikan, mungkin akan ada. Kalau kesimpulannya kita nggak bisa ya. Yang jelas kita rangkum dari awal mula, akan kita simpulkan yang kita temui fakta-fakta di persidangan, bukti-bukti yang kita hadirkan, itu akan kita simpulkan dan kita kasih ke Sidang selanjutnya, Bang? kesimpulan 2 minggu lagi. Enggak, 2 minggu lagi. Iya, 3 Februari. Oke, siap. Terima kasih. Di jalan ditelepon susah juga. Makasih ya, Bang. Ayo, sama-sama. Oke, aku langsung. Kedua belah pihak mengajukan kesimpulan masing-masing. Jadi kesimpulan ini tujuannya untuk pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut. Jadi apa yang kami ajukan nanti di kesimpulan juga dengan penggugat ini adalah bahan pertimbangan majelis untuk membuat keputusan. Jadi diminta dua-duanya untuk kesimpulan. Om, berarti sebagai keluarga melihat ini sudah sampai tahap ini, berarti memang rumah tangga ini memang sudah tidak bisa Menurut saya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Karena dua-duanya sudah dipertemukan antara keluarga juga. Kita udah buat deal keluarga juga, tapi besoknya sudah berubah semua, sudah tidak bisa diselamatkan kalau menurut saya. Perlu saya tambahi, ya mohonlah teman-teman media. Jadinya beberapa media yang kita dengar bahwa ada rencana rujuk, ada rencana atur kembali. Kami tegaskan sama seperti pamannya Jonathan Brisi, itu sudah sisa dan tidak akan bisa dipersatukan lagi sesuai dengan apa yang dikatakan Jonathan Brisi pada sidang pertama. Mohonlah pihak media ya mengklirkan bahwa Jonathan Brisi tidak pernah menawarkan untuk rujuk atau bersatu kembali. Dia sudah tetap dengan pendiriannya dan apapun keputusannya dia akan tetap menjaga dan berusaha dekat selalu dengan anak-anak. Om, sejauh ini Kedua belah masih pihak. tinggal di satu rumah nggak sih mereka berdua? Mereka masih satu rumah, beda kamar, beda lantai juga. Maaf, dengan Om siapa? Om Jason, Om Jason Asin? Imam. Imam. Ya, terima kasih. Dengan 2 saksi, mungkin agenda selanjutnya masih menghadirkan saksi kembali kah? Kita rasa sudah cukup dan kita juga tadi ditanya dan begitu juga penggugat. Acaranya 2 minggu lagi kesimpulan. Kamis kalau tidak salah tanggal 3 Februari. Itu acaranya kesimpulan dari para pihak. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, kesaksian dan bukti-bukti, begitu juga sanggahan-sanggahan kita melalui tertulis bisa dipertimbangkan majelis. Dan begitu juga gugatan rekonvensi kita. Karena prinsipnya kita minta hak pemeliharaan atau hak asuh untuk anak-anak mereka yang bertiga. Karena di dalam gugatan perceraian penggugat itu tidak mengajukan hak asuh atau hak pemeliharaan. Yang diminta mereka itu adalah hak perwalian. Jadi kita juga minta kepada majelis supaya mempertimbangkan dengan bukti-bukti yang ada dan saksi-saksi yang ada agar kiranya pengadilan bisa memutus. Saya rasa pengadilan agama Jakarta Selatan akan memutus secara presisi lah. Karena intinya kan kedua belah pihak memberikan satu sanggahan, gugatan rekonvensi, saksi-saksi. Inilah hukum. Kita tunggu aja, nanti sama-sama kita akan menerima, siap-siap menerimanya. Baik pihak Dena selaku penggugat, baik kami selaku penggugat. Kita siap-siap. Jonathan Brisi juga siap-siap menunggu keputusan majelis hakim nantinya. Jadi Ya, Dena bilang ada hubungan sama Ririn. Tadi saya hakim juga nanya, tapi saya nggak pernah lihat dia hubungan sama Ririn. Idong saya tanya, Idong bilang hubungan profesional film juga. Terserahlah dari mereka pribadi bagaimana juga. Cuman maksud saya dengan kondisi Jonathan yang sebagai pabrik begitu harusnya salah satunya mengalah lah, yang dimana yang sebaiknya supaya bisa bertemu. Berarti Om juga mengenal sosok Ririn juga ya, Mas?
Nggak pernah. Saya nggak tahu Ririn, nggak pernah ketemu sama Ririn. Kalau mantan Jonathan dulu, Mas Ayu apa semua, saya sering nganter bareng-bareng, kita sering main. Oke. Mas sendiri sebagai yang ada di lokasi syuting, mungkin melihat kedekatan keduanya seperti apa? Soal kedekatan, namanya artis pemain ya wajar lah, namanya deket, kayak sahabat sendiri, namanya ngobrol bareng itu aja. Kalau soal gosip itu kayaknya enggak. Tapi seperti apa sih hubungan di lokasi syuting? Kan kabarnya ya, hubungannya tuh dia dekat banget, lebih dari sekedar dekat itu yang Mas tahu. Nah kan seorang beda pasti 24 jam ya. Itu kayaknya dekatnya banyak sih, semua pemain artis kayaknya dekat, nggak cuma Ririn doang enggak. Berarti di mata Mas dekatnya tuh hanya sedekat wajar. Wajar, iya kayak keluarga aja gitu. Namanya pemain, apalagi dia kan pasangan kan di dalam sinetron itu ya wajar. Jonathan Brisi sudah mengajukan 2 saksi. Yang satu adalah paman, atau sebenarnya paman itu yang diketahui netizen. Sebenarnya ini adalah adik daripada orang tua bapaknya Jonathan Brisi. Dan kemudian salah satu makeup artis waktu pelaksanaan sinetron. Oke, silakan. Mungkin seputar di dalam tadi Memberikan keterangan keterangan atau Mbak turunan. Oh, mereka minta apa yang saya ketahui tentang hubungannya Jonathan beberapa tahun lalu, mulai dari kapan ributnya, mulai dari mengenai dia dalam situasi rumahnya, begitu aja ya. Seperti apa ribut yang Om ketahui kan kalau dalam rumah tangga sudah biasa ya. Ya. Kebetulan dari 3 tahun 4 tahun terakhir memang mereka sering ribut. Saya sering mendamaikan, saya bolak-balik Bandung Jakarta. Kita udah ketemu keluarga juga, tapi memang kalau menurut saya memang sudah susah untuk diselamatkan. Karena kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah, tidak mau merubah juga. Jadi saya ditanya hakim tadi, saya bilang memang sudah susah untuk diselamatkan. Itu dari pernikahan keberapa, tahun keberapa Om? Dari sebelum zaman Kopi Cyanida ya, tahun seberapa ya? 3-4 tahun yang lalu ya. 2016. Ributnya yang sangat besar sekali. 2016. Iya. Om, soal isu KDRT di antara mereka benar ada nggak sih Om sebenarnya? Kalau KDRT nggak ada ya sebenarnya, karena saya tahu persis Jonathan sama Dena ributnya gimana. Malah saya kaget lihat KDRT yang dilakukan Dena, saya juga baru tahu itu yang ada video yang dari Om Ben itu. Kalau ribut-ribut di rumah ya seperti biasa, mereka sering main sorong-sorongan, Ijong nangkis apa. Tapi KDRT saya yakin 100% tidak ada. Kalau orang ketiga Om? Kalau orang ketiga, si Jonathan namanya artis ya. Kalau hubungan-hubungan gitu mungkin bukan sama Ririn aja. Banyak juga teman yang bareng ke Bandung misalnya, main kemana. Dan saya sudah bilang sama Dena bahwa yang begitu sebenarnya banyak harus dimaklum. Karena Ijong kan public figure. Tapi Denanya itu nggak ada per sedikit juga, dia mau kekeh, saya nggak mau sama sekali. Jadi mereka saling tidak ada yang mau mengalah satu sama yang lain.